Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar sih hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Dan saya berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Salam kenal, aku Fidela Rosada Farbis, biasa disapa Fidela dengan NIM 2109000081. Jadi, aku adalah mahasiswa psikologi Universitas Merdeka Malang. So, in this video, saya dan rekan kelompok saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai aspek-aspek yang diperlukan dalam merancang lingkungan kerja. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai aspek tersebut, aku mau kenalin dulu nih rekan-rekan kelompok aku yang cakep-cakep. Yang pertama ada Sasa dengan di belakang 053, kemudian ada Dina dengan di belakang 061, lalu ada yang ganteng sendiri namanya Syahrul dengan di belakang 089, dan yang terakhir ada Sofi dengan di belakang 093. Jadi apa sih lingkungan kerja itu? Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja atau karyawan yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Di mana dalam lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan atau dibebankan kepada mereka guna meningkatkan kerja mereka dalam suatu perusahaan. Menurut Simanjuntak, lingkungan kerja dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau bisa disebut juga aspek pembentuk lingkungan kerja. Bagian-bagian itu bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada pelayanan kerja. Nah, pelayanan karyawan merupakan aspek terpenting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan terhadap tenaga kerja mereka. Pelayanan yang baik dari perusahaan akan membuat karyawan lebih bergairah dalam kerja, mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta dapat terus menjaga nama baik perusahaan melalui produktivitas kerja mereka dan juga tingkah laku mereka. Nah, pada umumnya, pelayanan karyawan meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada pelayanan makan dan minum, kemudian pelayanan kesehatan, dan pelayanan kamar kecil atau kamar mandi di tempat kerja, dan sebagainya. Aspek yang kedua adalah kondisi kerja. Kondisi kerja karyawan sebaiknya diusahakan oleh manajemen perusahaan sebaik mungkin. Tujuannya adalah agar timbul rasa aman dalam bekerja untuk karyawan mereka. Nah, kondisi kerja ini meliputi penerangan yang cukup, suhu udara yang tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan, pengaruh warna, ruang gerak yang diperlukan, dan keamanan kerja karyawan. Lalu, aspek terakhir adalah hubungan karyawan. Hubungan karyawan itu akan sangat menentukan dalam menghasilkan produktivitas kerja. Hal itu disebabkan karena adanya hubungan antara motivasi kerja serta semangat kerja dan kegairahan kerja dengan hubungan yang kondusif antar sesama karyawan dalam kerja. Nah, ketidakserasian hubungan antara karyawan dapat menurunkan motivasi dan juga kegairahan yang akibatnya akan dapat menurunkan produktivitas kerja. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam perancang aspek lingkungan kerja ialah menurut Dharma Diharjo, lingkungan kerja yang kondusif harus memenuhi syarat maka, yaitu yang pertama di sini ada keamanan. Dan trik dalam menjaga keamanan ialah 1. Manfaatkan penggunaan seragam kerja dan perlengkapan safety. Yang kedua, tingkatkan visibilitas jalur keluar darurat. Yang ketiga, lakukan diskusi secara terbuka. Dan yang keempat, penerapan kode kesehatan dan keselamatan. Dan yang kelima, rutin melakukan pemeriksaan dan perawatan fasilitas. Selanjutnya yang kedua, ada kebersihan. Beberapa manfaat area kerja yang bersih adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah kualitas udara yang lebih baik. Yang kedua, memaksimalkan produktivitas. Yang ketiga, ada meningkatkan kenyamanan. Yang keempat, mengurangi kecelakaan di tempat kerja. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dan yang keenam, terhindar dari penyakit. Yang ketiga ialah ada ketertiban. Di sini yang pertama ialah contoh tata tertib pada perusahaan ialah yang pertama ada karyawan wajib datang 10 menit sebelum jam operasional kantor
dimulai. Dan yang kedua, dilarang merokok di tempat kerja. Yang ketiga, dilarang membawa barang perusahaan. Dan yang keempat, dilarang membuang sampah sembarangan di area perusahaan. Selanjutnya yang keempat, ada keindahan. Yang pertama di sini ada manajemen yang baik. Yang kedua ialah ada dukungan antar rekan kerja. Yang ketiga ada bersih dan nyaman. Yang keempat memiliki akses air yang bersih. Dan yang kelima ada adanya personal space. Selanjutnya yang terakhir ialah kekeluargaan. Di sini manfaat kekeluargaan dalam perusahaan ialah yang pertama ada membuat suasana menjadi rileks. Yang kedua membuat meningkatkan kreativitas. Yang ketiga suasana kekeluargaan dan tingkat kepercayaan. Yang keempat membangun loyalitas konsumen. Yang kelima menjadi lebih fleksibel. Dan yang keenam menghilangkan stres. Faktor lingkungan fisik. Faktor lingkungan fisik merupakan lingkungan yang berada di sekitar pekerja itu sendiri, di mana kondisi di lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang meliputi yang pertama, rencana ruang kerja, meliputi kesesuaian pengaturan dan tata letak peralatan kerja. Hal ini berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan tampilan kerja karyawan. Lalu yang kedua, rancangan pekerjaan, yaitu meliputi peralatan kerja dan prosedur kerja atau metode kerja, di mana peralatan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya akan mempengaruhi kesehatan hasil kerja karyawan. Lalu yang ketiga, kondisi lingkungan kerja. Penerangan dan kebisingan sangat berhubungan dengan kenyamanan para pekerja dalam bekerja. Sirkulasi udara, suhu ruangan, dan penerangan yang sesuai sangat mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang keempat, tingkat visual privacy dan acoustical privacy. Dalam tingkat pekerjaan tertentu membutuhkan tempat kerja yang dapat memberikan privasi bagi karyawannya. Yang dimaksud privasi di sini adalah sebagai keleluasaan pribadi terhadapnya hal-hal yang menyangkut dirinya dan kelompoknya. Sedangkan acoustical privacy berhubungan dengan pendengaran. Yang berikutnya adalah aspek mempengaruhi perilaku karyawan. Yang pertama adalah tanggung jawab kerja. Karyawan mengetahui apa saja tanggung jawab mereka selama bekerja di perusahaan tersebut, dimulai dari tugas, hasil kerja, hingga sikap yang ditampilkan di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah struktur kerja. Pekerjaan yang diberikan kepada karyawan memang sudah berada di dalam struktur kerja serta organisasi yang baik. Jadi pekerjaan sudah ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga. Yang ketiga adalah kelancaran komunikasi. Komunikasi menjadi bagian penting dalam menjalankan pekerjaan. Dengan begitu, karyawan harus merasa ada komunikasi yang baik dan lancar serta terbuka di antara rekan kerja hingga atasan. Yang keempat adalah kerjasama antar kelompok. Karyawan harus merasa adanya kerjasama antar kelompok yang baik. Inilah yang membuat pekerjaan bisa dilakukan dengan baik, lancar, dan mudah untuk diselesaikan. Yang kelima adalah perhatian dan dukungan pemimpin. Sejauh mana karyawan merasakan bahwa pimpinan sering memberi penghargaan dan perhatian serta menghargai mereka. Indikator lingkungan kerja sebaiknya dipenuhi oleh seluruh perusahaan. Jika bisa terpenuhi, maka karyawan yang bekerja di dalamnya bisa nyaman bekerja dan memberikan performa yang terbaik. Manfaat lingkungan kerja. Manfaat lingkungan kerja sendiri menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya, pekerjaan itu diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan. Kinerjanya sendiri akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan, serta semangat juangnya akan tinggi. Aspek-aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah lingkungan kerja, yang pertama ada workspace, yang dimana hal tersebut merupakan sebuah pertimbangan dimensi fisik manusia dalam mendesain lingkungan kerjanya. Jadi seperti apa ya, misalkan ada seseorang yang ingin membangun lingkungan kerja, jadi dia tuh harus tahu
dimensi fisik manusianya yang akan mendesain nanti sebuah lingkungan kerja yang ia inginkan. Kemudian yang kedua ada engineering anthropometry. Itu tuh merupakan sebuah aplikasi dimensi dan karakteristik fisik manusia untuk mengoptimalkan hubungan manusia, mesin, dan lingkungan. Jadi di mana seseorang ini harus memperhatikan aplikasi dimensinya dan karakter fisik manusianya yang nantinya akan menjadi sebuah hubungan antara hubungan manusianya dengan mesin yang nantinya akan digunakan, dengan lingkungan yang akan ia tempati juga untuk bekerja, seperti itu misalkan. Kemudian yang ketiga ada mempertimbangkan, atau hal tersebut merupakan extreme person. Dia harus mempertimbangkan antara extreme person atau average person. Berikutnya ada recruitment. Orang yang ingin membangun sebuah lingkungan kerja, dia itu harus mengetahui dulu karyawan seperti apa yang nanti akan ia kerjakan, yang ia inginkan dalam sebuah lingkungan kerjanya ini. Dalam merekrut karyawan, dia harus memperhatikan sebuah analisa jabatannya, rekrutmennya, seleksinya, dan nanti akan ditempatkan di mana. Yang dilihat dari analisis jabatan ini ada 4, yaitu behavioral description, task karakteristik, personal karakteristik, dan yang keempat itu alat-alat yang akan digunakan untuk rekrutmen nantinya. Apa sih behavioral description itu? Behavioral description itu merupakan sebuah deskripsi yang menghasilkan sebuah daftar perilaku yang dilakukan karyawan dalam pekerjaannya. Dan yang kedua ada task karakteristik. Task karakteristik itu merupakan karakteristik pekerjaan yang harus diketahui oleh calon pekerjanya, seperti waktu kerjanya, kemudian tempat kerjanya, kemudian alat apa yang akan ia gunakan ketika ia bekerja nanti, seperti itu. Kemudian ada personal karakteristik. Ini merupakan aspek paling penting dalam merekrut seorang karyawan. Jadi baik calonnya ataupun yang merekrut juga harus benar-benar mengetahui mengenai KSAO-nya. Jadi knowledge, skills, abilities, dan other karakteristik apa yang dimiliki oleh calon pekerjanya ini gitu. Dan hal tersebut itu memang hal yang paling dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Kemudian yang terakhir, sebelum merekrut karyawan ini, kira-kira alat apa yang akan ia gunakan untuk menilai, untuk melihat, dan untuk menyesuaikan apakah calon ini itu sesuai dengan keinginan pemilik lingkungan kerjanya ini. Alat-alat prediktornya bisa dari tes kecakapan, kepribadian objektif, kepribadian proyektif, tes situasional, informasi biografi, dan juga bisa juga yang paling mudah itu biasanya dari tes wawancara. Selain itu ada juga setelah training nanti itu tuh ada yang namanya evaluasi. Setelah nanti kan biasanya setelah melamar, kemudian setelah udah tes, udah apa segala macam, pasti akan training juga kan. Nah setelah training nanti dia pasti akan mendapatkan sebuah evaluasi yang dimana itu tuh merupakan trainee, seperti trainee reaksinya. Itu tuh harus melihat reaksi yang dilakukan oleh trainee terhadap kerjanya kemarin itu seperti apa, terhadap sesi belajarnya kemarin itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian ada learning, yaitu pemahaman terhadap prinsip, fakta, dan teknik dalam training. Jadi calon pekerjanya nanti, dia itu harus belajar lagi mengenai kira-kira prinsip apa sih yang belum ia ketahui, atau perbaruan prinsip yang gimana yang akan ia dapatkan. Kemudian ada fakta-fakta apa lagi yang akan ia ketahui sebelum ia memulai bekerja dan benar-benar bekerja dalam suatu lingkungan kerja itu. Juga ada teknik apalagi yang belum ia ketahui, kayak gitu-gitu. Kemudian ada change behavior dan transfer to the job. Jadi setelah penerimaan seleksi itu nantinya akan ditempatkan dalam pekerjaan pastinya. Jadi setelah
training, yaitu misalkan akan ditaruh dalam kamu nanti bekerjanya jadi HRD ya, kamu jadi sekretaris, kamu jadi karyawan biasa pakai gini-gini. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada result